beberapa perkara-perkara yang menggugurkan seluruh pahala. Seluruh pahala dari ibadahnya itu tergugurkan, habis. Ada beberapa nanti amalan-amalan atau perkara-perkara yang hanya menggugurkan sebahagian pahala, atau ibadah yang dia lakukan saat itu tidak mendapatkan pahala di sisi Allah. Nah, pada poin yang pertama ini, kekufuran, syirik besar, kemunafikan, kemudian murtad, ini adalah perkara yang akan menggugurkan semua pahala dari ibadah yang dilakukan. Semua itu berarti tidak ada yang tersisa. Mending jadi orang kafir sekalian, lalu kemudian dia beribadah, beramal soleh karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka-mereka yang seperti ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namun balasannya cukup di dunia. Di akhirat tidak Allah balas. Dalam hadis yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, ammal kafir, adapun orang kafir, fayut'am bihasanat, mereka akan menikmati kebaikan-kebaikan dari amal soleh yang mereka lakukan. Orang kafir bersedekah. Orang kafir melakukan beberapa ibadah-ibadah yang disyariatkan dalam Islam. Mereka bermuamalah dengan muamalah yang baik, mereka senyum, mereka bersilaturahmi. Ini ibadah. Orang kafir melakukan itu. Allah tidak menzalimi siapapun dari makhluknya. Bahkan orang kafir sendiri ketika mereka melakukan satu ibadah, ibadah yang dilakukan oleh orang kafir itu dibalas oleh Allah. Tapi balasannya hanya sekedar di dunia saja. Bihasanati ma'amila biha lillahi fid dunia. Tapi memang ibadah yang mereka lakukan itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang kafir Quraisy dulu, mereka beribadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa ibadah yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy yang dia mensekutukan Allah. Seperti ibadah umrah, ibadah salat, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain minta kepada Allah, mereka menjadikan perantaranya sebagai berhala-berhala sebagai perantara. Itu kesyirikan. Tapi masih banyak ibadah-ibadah yang lain yang dimurnikan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ibadah-ibadah seperti itu dibalas oleh Allah di dunia. Tapi kata Rasulullah SAW, idza afdha ilal akhirah, tapi kalau sudah sampai nanti pada akhirat, lam yakun lahu hasanatun yujza biha. Mereka tidak akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari amal saleh yang mereka lakukan dulu. Ini orang kafir. Ini ada orang muslim yang dia rajin beribadah, rajin sholat, rajin tahajud, rajin puasa sunnah, namun disayangkan dia melakukan kesyirikan. Kesyirikan, bukan kesyirikan biasa, bukan kesyirikan kecil, tapi kesyirikan besar. Ini orang sangat merugi. Jangankan kita orang biasa, Nabi SAW saja pernah diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kata Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada nabi kita tercinta. Sungguh kata Allah, kami telah wahyukan kepadamu Muhammad, dan wahyu ini juga kami sudah wahyukan kepada nabi-nabi sebelummu. Apa itu? La in asyrakta, jika engkau melakukan perbuatan syirik, la yahbatanna amaluka, niscaya Allah akan menghapus amalanmu. Akan terhapus amalanmu. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kata Allah Subhanahu wa taala, nanti pada hari akhirat kami tampakkan nih, kami tunjukkan nih amalanmu. Ternyata amalan kita diterima oleh Allah. Salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Zakat kita diterima, puasa kita diterima. Pahalanya besar, menggunung. Lalu faja'alnahu haba'an mansura. Allah jadikan pahala itu menjadi debu lalu diterbangkan. Gak ada gunanya lagi. Jadi amalan yang mereka lakukan tidak bisa menyelamatkan mereka di hari kiamat. Mereka tampak dengan mata kepala, ini amalan yang Allah balas dari puasa saya, ini dari salat saya, ini dari silaturahmi saya, ini dari bacaan Quran saya. Ditampakkan oleh Allah, menggunung tinggi. Namun dirubah oleh Allah menjadi debu, ditiup oleh angin, sirna, habis pahalanya. Ini pelaku syirik. Makanya pelaku syirik, kemudian kekufuran, kemudian keluar dari agama Islam, murtad,
kemunafikan yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala fi darkil asfali minan nar. Orang munafik ditempatkan di keraknya api neraka. Ini menunjukkan bahwa apa yang mereka lakukan tidak memberikan manfaat sedikit pun pada hari kiamat. Orang munafik dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah, secara zahir ini orang soleh sekali. Abdullah bin Ubay bin Salul yang selalu mengiringi dimanapun Nabi sallallahu alaihi wasallam berada. Abdullah bin Ubay bin Salul, dan berinisiatif kalau Nabi keluar dari masjid, tuh sendal Nabi diambil, Nabi dilayani, sholat berjamaah. Kadang-kadang yang mereka berat melakukan 2 salat pada diri mereka, yang sangat berat bagi mereka, azqalus salah, yaitu salat subuh dan salat isya. Ini 2 salat yang mereka berat untuk kerjakan cara berjamaah. Tapi salat-salat yang lain, ibadah-ibadah yang lain, bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka kerjakan. Tapi apakah ada manfaat dari ibadah yang mereka kerjakan di dunia itu? Tidak. Habis pahalanya. Sirna. Dan tidak mendapatkan sedikit pun kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Nah, ini yang pertama.